Selamat datang kembali di channel ini, sebuah channel yang membahas tentang sebuah alur cerita manhwa terbaru dan terpopuler pastinya. Dan salah satunya yaitu alur cerita manhwa ini. Terima kasih untuk kalian yang masih setia dengan Mimin di sini. Dan untuk kalian yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol subrek dan nyalakan notifnya. Dan satu lagi, banjiri juga komentar dengan koreksi kalian. Jika sudah, mari sama-sama kita saksikan bagaimana kelanjutan ceritanya. Lalu tiba-tiba, Ayah Shiron melanjutkan perkataannya dengan berkata, "Shiron bukanlah anak kandungku. Kami tak bisa memiliki anak," ucap Ayah Shiron sambil menundukkan kepalanya. Setelah mendengarkan apa yang diucapkan suaminya, istrinya pun berkata, "Vincent, apa yang kau katakan?" Ia menjelaskan kembali kalau Shiron adalah seorang anak yang dirinya temukan di kandang kuda saat Shiron masih bayi. Vincent juga mengatakan kalau orang-orang seharusnya sudah bisa menilainya. Menurutnya, Shiron adalah seorang anak bangsawan yang dicampakkan oleh orang tuanya. Dirinya merasa kalau Shiron terlalu tinggi bagi keluarganya. Menurutnya, jika Shiron diadopsi oleh keluarga bangsawan, dirinya merasa kalau Shiron akan berada di tempat yang pantas untuknya. Terlihat semua orang di ruangan itu sangat terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Vincent. Kepala keluarga Ogen pun berpikir kalau itu sesuai dengan dugaannya, karena Shiron terlihat sangat berbeda dari orang tuanya. Dan menurutnya yang paling mengejutkan adalah soal Vincent yang mengatakan di depan semua orang kalau Shiron bukanlah anaknya. Shiron dan ibunya pun terdiam sejenak saat mendengar pernyataan dari Vincent soal anaknya itu. Lalu Shiron pun berkata, "Ayah, kenapa? Apa yang kau pikirkan? Bagaimana kau bisa mengatakan sesuatu seperti itu tanpa membahasnya? Maafkan aku, karena kau sudah dewasa sekarang. Kau harus belajar dari hal itu," ucap ayahnya. Setelah mendengar penjelasan ayahnya, Shiron menjelaskan kalau dirinya sudah tahu akan hal itu. Alasan dirinya tak bertanya soal itu adalah karena dirinya merasa kalau di dunia ini seseorang hanya memiliki satu ayah dan satu ibu kandung. Dan dirinya juga mengharapkan hal tersebut. Lalu Shiron bertanya apakah ayahnya ingin Shiron memiliki 6 orang tua. Mendengar hal itu, ayahnya pun berkata kalau dirinya tak ingin Shiron menyerah pada mimpinya karena hanya dibesarkan oleh tukang kayu. Shiron mengatakan kalau dirinya tak akan menyerah pada mimpinya karena menurutnya selama dirinya bekerja keras maka kesempatan akan datang kepadanya. Lalu sembari menangis, Shiron pun berkata, "Pernahkah kau memikirkan perasaanku? Tak ada orang yang ingin ditinggalkan oleh kedua orang tuanya untuk kedua kalinya." Kemudian sambil memeluk Shiron, ayahnya mengatakan kalau dirinya merasa itu semua adalah kesalahannya dan dirinya meminta Shiron untuk memaafkannya. Ayahnya juga mengatakan kalau Shiron adalah segalanya bagi dirinya. Kemudian, terlihat semua orang hanya bisa terdiam pada situasi yang mengharukan itu. Kepala keluarga Ogen pun berkata kalau hal-hal yang ayah Shiron lakukan untuk anaknya terkadang dapat menyebabkan rasa sakit bagi dirinya. Klum Ogen pun berkata kalau menjadi orang tua memanglah sangat sulit. Dia juga berkata kepada kepala keluarga Ogen kalau sebagai ayah, kepala keluarga sangat menderita saat membesarkan anak-anaknya. Saat itu, Ryan terlihat menangis setelah melihat hal tersebut. Kemudian, kepala keluarga Ogen bertanya kepada ayahnya tentang jalur khusus masuk ke Akademi Alpes dan memintanya melakukan sesuatu tentang hal itu. Klum Ogen mengatakan kalau itu adalah hal yang sulit menurutnya. Itu karena kepala sekolah Akademi Alpes sangatlah keras kepala. Merespon perkataan ayahnya, kepala keluarga berkata kalau dirinya pernah mendengar kalau kepala sekolah itu punya hutang budi pada ayahnya. Sembari tertawa, Klum Ogen berkata kalau untuk seseorang seperti kepala keluarga Ogen yang selalu mengikuti prinsipnya sampai ke akar-akarnya, keras kepala adalah metode yang terbaik. Dengan wajah kesal, kepala keluarga berkata kalau ayahnya juga menggunakan metode keras kepala tersebut saat menunjuk dirinya sebagai kepala keluarga Ogen yang baru. Klum Ogen mengatakan kalau itu demi kebaikan anaknya dan tidak lain merupakan kepala keluarga Ogen saat ini, yaitu ayahnya Ryan. 3 hari kemudian, saat sebelum Ryan pergi ke Akademi Swordsman, keluarga Ogen mengizinkan kalau orang tua Shiron tinggal di kediaman mereka. Saat itu Shiron merasa kalau ayahnya masih merasa kasihan padanya dan dirinya merasa khawatir kalau ayahnya masih seperti itu saat dirinya pergi ke Akademi Sihir.
Saat itu Chiron dan Ryan akhirnya memiliki waktu luang bersama untuk pertama kalinya. Kemudian 3 hari berlalu sejak hari itu. Saat itu terlihat Ryan yang menangis. Chiron pun berkata kepadanya untuk jangan menangis. Ryan mengatakan kalau dirinya sudah naik ke kereta kuda, maka dia harus pergi ke Akademi Swordsman. Dan menurutnya, itu adalah perpisahan yang sebenarnya saat itu. Kemudian Ryan berkata kembali, kenapa dirinya tak mendaftar tahun depan sama seperti Chiron. Chiron mengatakan kalau dirinya belum tentu bisa masuk ke Akademi Sihir walaupun melalui jalur khusus. Dia juga berkata kalau Ryan dan dirinya bisa bertemu saat keduanya sedang libur, dan juga berkirim surat setiap harinya. Lalu sambil menepuk pundak Chiron, Ryan pun berkata, Chiron, kau harus menjadi seorang mage. Aku juga akan menjadi kesatria terkuat dan menjadi pedang yang akan melindungimu. Tiba-tiba, sembari memukul kepala Ryan, Reina pun berkata, fokus saja pada kelulusanmu sendiri. Aku sangat mengkhawatirkanmu. Reina pun berkata kepada Chiron untuk jangan khawatir dan menikmati waktu bersama dengan orang tuanya. Reina juga mengatakan kalau kakeknya pasti akan memastikan Chiron bisa masuk ke Akademi Sihir Alpes. Kemudian, sambil menundukkan kepalanya, Chiron mengucapkan terima kasih kepada Reina atas semua bantuannya. Dalam benaknya Reina berpikir kalau Chiron agak aneh, karena awalnya dirinya mengira kalau Chiron hanyalah adik kecil yang lucu. Namun sebenarnya, Chiron adalah anak yang perhatian. Bahkan Reina pun berpikir kalau Chiron memiliki mentalitas yang luar biasa. Dia tidak meninggalkan prinsip dan keyakinannya saat situasi berbahaya sekalipun. Lalu Reina pun berkata, Chiron, mungkin saat kau lulus nanti. Namun tiba-tiba, Reina menghentikan kata-katanya. Dalam benaknya, dirinya bertanya-tanya apa yang sebenarnya dia ingin katakan kepada Chiron. Menurutnya Chiron adalah seorang anak yang harus hidup di dunia yang baru, yaitu Akademi Magic. Kemudian Reina berkata, mari kita lakukan yang terbaik. Kamu pasti bisa menjadi seorang mage yang hebat. Kemudian Chiron pun berkata, tolong, jagalah Ryan. Tak lama kemudian, Ryan dan Reina pun menaiki kereta kudanya untuk menuju Akademi Swordsman Kaizen. Chiron pun juga terlihat mulai menaiki kereta kudanya. Kemudian terlihat kalau kereta mereka berdua pun mulai berpisah dan memulai perjalanannya. Saat di dalam keretanya, Chiron yang mendengar Ryan memanggil namanya langsung melihat ke jendela. Saat itu Ryan berkata, ketika kau masuk ke Akademi Magic, kalahkan mereka semua. Kau juga Ryan? Ucap Chiron sembari tersenyum. Pertemuan antara dua pemuda yang penuh semangat itu akan dicatat sebagai insiden yang akan menghancurkan struktur dunia. Kemudian Shin berpindah ke Akademi Sihir Alpes. Clum Ogen berkata, mengingat kau sedang merenung selama 30 menit, sekarang aku sudah bisa mendapatkan jawaban positif darimu kan? Setelah mendengarkan perkataan Clum Ogen, kepala sekolah pun berkata, meskipun kita telah menjadi teman baik selama 50 tahun, aku benar-benar tak bisa menerima permintaanmu yang ini. Lalu, sambil berteriak, Clum Ogen mengatakan kepada kepala sekolah tentang betapa menderita dirinya karena kepala sekolah saat dirinya masih muda dahulu. Kepala sekolah mengatakan kalau sampai Clum Ogen melontarkan pujian kosong kepadanya, itu berarti ada masalah yang mendesak. Dirinya juga menjelaskan kalau jalur khusus tak diciptakan menjadi pintu cadangan bagi para bangsawan. Menurutnya, banyak permintaan datang setiap tahunnya, namun jalur khusus memiliki persyaratannya sendiri. Dalam benaknya, Clum Ogen merasa kesal setelah kepala sekolah membuatnya menunggu selama 30 menit tanpa jawaban yang memuaskan. Kemudian Clum Ogen berkata kembali, kalau calon murid yang satu ini berbeda dari biasanya. Setelah mendengarnya, kepala sekolah berkata, kalau sepertinya memang ada sesuatu. Dirinya merasa kalau sudah lama dirinya tak melihat ekspresi yang ditunjukkan Clum Ogen saat itu. Clum Ogen mengatakan kalau dirinya tak meminta kepala sekolah untuk memasukkan murid yang lemah. Dirinya berkata kalau calon murid itu adalah teman cucu bungsunya. Namun anak itu benar-benar hebat. Setelah mendengar hal itu, dengan wajah serius, Clum Ogen berkata, apakah kau tahu apa yang kupikirkan saat pertama kali melihatnya? Aku seperti sedang melihat dirimu versi muda. Jika dia seberbakat itu, mengapa tak mendaftar dengan cara yang biasa? Aku hanya bisa berpikir kalau anak itu bermasalah, ucap kepala sekolah.
Klum Ogun pun berkata kalau memang ada masalah yang cukup besar. Anak itu bukanlah seorang bangsawan. Dengan wajah terkejut, kepala sekolah berkata, "Tidak mungkin. Apakah anak itu berambut pirang dan bermata biru?" Kemudian Klum Ogun menceritakan tentang konflik yang terjadi di mansionnya beberapa waktu yang lalu. Klum Ogun berkata tentang kesan pertama saat dirinya melihat Chiron untuk pertama kalinya. Menurutnya, kalau Chiron adalah anak yang pintar, yang menggerakkan hati orang dewasa. Lalu dirinya juga menceritakan ketika ide adopsi yang dirinya usulkan kepada Chiron saat itu. Chiron mengatakan kalau dirinya diadopsi, maka sama saja membiarkan dirinya mengering dan mati. Sembari tertawa, Klum Ogun pun berkata, dia memang di luar nalar, kan? Bisa-bisanya dirinya menolak menjadi seorang bangsawan. Ia memahami sebab akibat dari alam liar, ucap kepala sekolah. Klum Ogun pun berkata kalau hal itu benar adanya, tanpa sebab tidak akan ada akibat. Namun banyak yang tersesat tanpa mengetahui logika itu. Dirinya juga mengatakan kalau peluang baru bisa datang kapan saja. Namun saat dia menyangka sebab dirinya dengan kata lain pondasi yang membangun dirimu, dia akan kehilangan segalanya yang dia miliki. Klum Ogun juga berkata kalau jangan pernah ragu dengan yang menurut dirimu benar, dan hal seperti itu mengingatkan kembali tentang masa muda. Kemudian kepala sekolah mengatakan kalau tidak berkompromi berarti saat dirimu merangkul semua orang dengan kebenaran, kau juga dapat menurunkan hukuman. Dirinya pun berpikir kalau itu terlalu berbahaya. Setelah mendengar hal itu, Klum Ogun bertanya kepada kepala sekolah apakah dia belum memaafkan dirinya sendiri. Dirinya juga mengatakan kalau kepala sekolah telah melakukan banyak hal dengan mengasah banyak bakat yang tak terhitung jumlahnya. Dan menurutnya, sudah waktunya untuk kepala sekolah memaafkan dirinya sendiri. Sembari tertawa, kepala sekolah berkata, "Apa maksudmu dengan memaafkan diri sendiri? Jangan sombong dulu temanku." Kepala sekolah berkata kalau alasan dirinya mengajar anak-anak di akademi adalah agar tidak ada yang tumbuh seperti dirinya. Dan dirinya juga bertanya kepada Klum Ogun jika memang Chiron mirip dengannya. Siapa yang bisa menjamin kalau Chiron tak berjalan di jalan yang mengerikan seperti dirinya? Lalu Klum Ogun pun berkata kalau kepala sekolah adalah orang yang jenius di Alpes. Seorang yang jenius yang muncul sekali setiap bulan biru. Keluarga Mairin hanya mengambil jalan yang salah sekali, dan itu hampir mengakhiri segalanya bagi kepala sekolah. Namun pada akhirnya kepala sekolah kembali kepada jalan yang benar. Kemudian Klum Ogun berkata kembali, "Tentu saja tidak ada yang menyangka kalau kau akan menjadi kepala sekolah akademi yang tua dan keriput di pedesaan seperti ini. Apa? Berkaca dulu sebelum berbicara. Kau mendapatkan bantuan dari langit. Si bodoh yang tak punya bakat bisa menjadi swordsman grade 3. Aku merasa khawatir dengan masa depan kerajaan ini," ucap kepala sekolah. Saat berdiri di depan jendela, kepala sekolah mengatakan kalau tak akan ada akibat tanpa sebab. Klum Ogun pun mengatakan kalau semuanya seperti takdir. Dan kebetulan kepala sekolah juga mengenal Chiron. Dan anak kepala sekolah dikirim ke balik dinding 4 tahun lalu, malah kembali dengan keadaan seperti ini. Kemudian, kepala sekolah mengatakan kalau dirinya tak mempercayai takdir. Namun bakat yang pernah hilang karena terhalang status keluarganya kembali muncul di hadapannya setelah 4 tahun berlalu. Dalam benaknya, dirinya bertanya-tanya apakah itu benar-benar sebuah takdir. Kemudian kepala sekolah berkata, "Aku akan memasukkan Chiron ke Akademi Alpes." Tak lama kemudian, waktu terus berlalu. 3 bulan berlalu sejak hari itu. Chiron yang saat itu yang berusia 17 tahun mengucapkan salam perpisahan sebelum dirinya pergi ke Akademi Sihir. Ibunya berkata tentang apa yang dirinya harus lakukan tanpa anaknya yang tampan itu, dan dirinya akan merindukan Chiron. Chiron yang mengatakan kalau dirinya akan mengirimi surat kepada ibunya. Dirinya juga menanyakan tentang pendapat ibunya tentang rambut barunya. Ibunya mengatakan kalau menurut perkataan Nyonya Reina, kalau rambut pendek seperti itu merupakan gaya tren di kalangan bangsawan saat ini. Ayahnya berkata kepada Chiron, apa dia melupakan sesuatu? Chiron berkata kalau saat itu dirinya sudah berumur 17 tahun dan sebuah ciuman perpisahan itu sangat memalukan di usianya yang sekarang. Ayahnya pun kemudian mencium kening Chiron dengan kasih sayang.
Dan ayahnya berkata kalau dirinya bangga dengan Chiron. Chiron berkata kalau dirinya merasa khawatir dengan orang tuanya. Ayahnya mengatakan kalau dirinya adalah seorang pemburu dan hidupnya hanyalah di daerah pegunungan. Ayahnya juga mengatakan kalau keluarga Ogun sering mengirimi biaya hidup padanya. Walaupun sudah menolaknya, keluarga itu sangat bersikeras padanya. Dalam benaknya Chiron berpikir, meskipun masuknya dirinya ke Akademi Magic itu sangat layak dirayakan di kota. Namun ayahnya tak memberitahukan siapapun soal hal itu. Kemudian Chiron berpikir kalau alasan orang tuanya menolak tinggal di kota adalah karena mereka tak mau menyusahkan dirinya. Tak lama kemudian Chiron tiba di depan kereta kudanya. Temuran pun menyambut dan mengatakan kepada Chiron untuk masuk ke dalam kereta. Dirinya juga mengatakan kalau dia akan menemani Chiron ke akademi. Saat di kereta, Chiron berkata kepada kedua orang tuanya untuk selalu menjaga diri mereka. Terlihat kereta kuda yang dinaiki Chiron pun semakin menjauh dari pandangan orang tuanya. Kemudian, Chiron pun tiba di Akademi Magic Alpes. Temuran menjelaskan kalau uang sekolah dan biaya lainnya akan dibayarkan melalui dirinya. Temuran juga mengatakan kepada Chiron kalau Chiron hanya perlu belajar dengan giat. Lalu, Chiron berkata kepada Temuran kalau dirinya baru menyadari kalau dia tak pernah mengucapkan terima kasih dengan benar. Chiron juga berkata kalau berkat dukungan Temuran, dirinya bisa masuk ke Akademi Sihir. Chiron juga mengatakan kalau dia tak akan melupakan bantuan dari Temuran. Temuran pun mengatakan tidak peduli seberapa tinggi seorang rakyat jelata bisa terbang, mereka tidak akan pernah bisa melampaui seorang bangsawan. Namun tidak sembarang orang bisa mendapatkan kesempatan seperti ini. Menurutnya, akan ada banyak bangsawan yang tak akan menyukai Chiron. Meskipun begitu, Temuran meminta kepada Chiron untuk bertahan karena menurutnya, jika Chiron bisa bertahan sampai akhir, maka semuanya akan berakhir. Chiron pun mengucapkan terima kasih dan mengatakan kalau dirinya suatu saat nanti akan menjadi mage. Lalu, Temuran segera mengajaknya ke dalam untuk mendaftar ke akademi. Akademi Magic Alpes adalah sebuah tempat yang dikenal sebagai tempat yang melahirkan orang-orang jenius. Dalam benaknya Chiron bertanya-tanya tentang apa yang dirinya pelajari dan siapa yang akan dia temui di akademi. Terlihat para pasukan keamanan di akademi yang selalu bersiaga. Kemudian Chiron dan Temuran mulai memasuki Akademi Sihir Alpes. Temuran berkata kalau dirinya akan segera pergi dan dia juga berpesan kepada Chiron untuk menghubunginya jika Chiron membutuhkan sesuatu. Saat itu, Chiron bertanya-tanya soal siapa yang akan menjemputnya di akademi tersebut. Dia berpikir kalau dirinya ingin melihat-lihat sekitar sambil menunggu orang yang menjemputnya. Akademi Magic Alpes menjalankan sistem yang disebut 10 bagian kelas. Ada total 420 siswa di akademi tersebut dan 30 diantaranya berada di kelas lanjutan. Kemudian yang lebih mengejutkan lagi, setiap tahun jumlah siswa yang lulus hanya 10 orang. Saat Chiron sedang memikirkan hal itu, tiba-tiba ada seseorang yang memanggil namanya. Ternyata orang itu adalah kepala sekolah Akademi Alpes. Kepala sekolah pun bertanya kepada Chiron, apakah Chiron masih mengingat dirinya? Chiron mengatakan kalau dirinya mengingatnya dan berterima kasih untuk waktu itu. Kemudian, kepala sekolah mengajaknya untuk berbicara sembari berkeliling akademi. Saat di jalan, kepala sekolah mengatakan kalau Chiron akan mengikuti ujian terlebih dahulu. Chiron pun berkata kalau dirinya tak mengerti tentang ujian tersebut. Kepala sekolah mengatakan kepada Chiron untuk jangan khawatir akan hal tersebut. Ujian itu hanya untuk menempatkan Chiron di tempat yang tepat. Lalu kepala sekolah bertanya kepadanya, apakah Chiron sudah bisa menggunakan Spirit Zone? Chiron pun berkata kalau dirinya sudah bisa menggunakannya. Kepala sekolah mengatakan kalau itu hal yang sangat mengagumkan. Dalam benaknya kepala sekolah berkata kalau Chiron sudah membuka Spirit Zone tanpa bantuan guru. Menurutnya itu akan menyenangkan jika melatihnya dari usia muda. Dulu, dirinya tak menyadari kalau permata seperti Chiron berada tepat di depannya. Dirinya berpikir, walaupun sedikit terlambat, dirinya akan mengajari Chiron dasar-dasar dalam sihir. Kemudian terlihat Chiron sedang berkeliling akademi dengan dipandu oleh kepala sekolah. Tak lama setelah itu, mereka pun tiba di suatu tempat di akademi. Saat itu kepala sekolah berkata kalau ini adalah ruang kelas tempat para siswa mengambil kelas mereka. Dari kelas 10 sampai 8, kepala sekolah menjelaskan kalau ruangan ini adalah ruangan untuk kelas pemula. Lalu,
terlihat banyak anak-anak yang menggunakan berbagai macam sihir. Chiron pun sangat terpukau dengan apa yang dirinya lihat saat itu. Kepala sekolah mengatakan kalau tempat yang akan dirinya dan Chiron tuju akan sedikit berbeda. Kelas yang mereka tuju adalah kelas 7 sampai 4, atau bisa disebut juga kelas menengah. Saat melihat para siswa, di situ Chiron merasa kalau siswa di kelas itu seumuran dengannya, dan dirinya bertanya-tanya tentang apa yang sedang mereka bicarakan dengan wajah yang serius seperti itu. Chiron yang mendengar percakapan mereka merasa sangat heran akan hal tersebut. Menurutnya, walaupun mereka berbicara dalam bahasa yang sama dengannya, namun Chiron tak bisa memahami apa yang mereka katakan. Lalu tiba-tiba terdengar bunyi ledakan kecil di dekat Chiron, dan ternyata itu berasal dari siswi yang sedang mencoba beberapa sihir. Kepala sekolah berkata kepada siswi itu kalau sepertinya ada sedikit masalah dengan hal itu. Siswi tersebut pun mengatakan kalau dirinya sedang melakukan percobaan aplikasi suara, dan siswi itu mengatakan kalau ada sedikit masalah sirkuit outputnya. Chiron merasa kalau murid lain tak ada yang peduli dengan insiden tersebut. Lalu kepala sekolah mengatakan kepada siswi itu kalau sepertinya ada ketidakseimbangan antara input dan outputnya. Sambil tersenyum, siswi tersebut pun mengucapkan terima kasih, dan dirinya mengatakan kalau akan mencobanya lagi. Saat itu, Chiron merasa kalau dirinya sedang berada di dunia yang berbeda. Tak lama setelah itu, Chiron berpapasan dengan seseorang yang familiar baginya, dan ternyata siswi itu adalah orang yang dulu mencoba membuli Chiron saat Chiron berada di kota Ceras. Kemudian, scene berpindah saat pagi hari yang cerah di Akademi Alpes. Saat sedang berkeliling akademi, Chiron melihat ada sebuah papan pengumuman. Di situ tertulis tentang peringkat untuk seluruh kelas menengah. Di peringkat pertama diduduki oleh Ami Karmis. Chiron menyadari kalau keluarga Karmis adalah bangsawan nomor 1 di kerajaan. Dirinya kagum dengan pencapaian para murid yang menurutnya memiliki bakat yang sama dengannya. Chiron juga tak menyangka kalau Ami Karmis berada di tempat pertama di antara seluruh murid di kelas menengah. Saat itu, Chiron berpikir kalau dirinya akan mencoba untuk mencapai posisi tersebut dan mulai belajar dari awal di akademi. Tak lama kemudian, Chiron mendengar ada suara yang berkata, "Hei, Ami, ayo pergi bersama." Mendengar hal itu, dalam benaknya Chiron berkata, "Ami? Apa? Apa maksud mereka Ami Karmis? Si peringkat 1 di kelas menengah?" Kemudian saat Chiron melirik ke arah Ami, dirinya pun terkejut saat menyadari kalau wajah Ami tidaklah asing di matanya. Akhirnya, Chiron teringat saat dirinya dirundung oleh sekelompok berandalan saat di kota Ceras beberapa tahun yang lalu. Dan Ami adalah perempuan yang ada di lokasi tersebut. Chiron pun memastikan hal itu dengan melihat ke arah Ami yang saat itu sedang ada di belakangnya. Ami pun menyadari kalau Chiron memperhatikan dirinya. Dalam benaknya, Chiron berharap kalau Ami tidak menyadari keberadaannya. Lalu Ami pun terlihat melewati Chiron begitu saja. Dan teman Ami pun berkata, "Dia tampan sekali. Apakah dia murid baru? Dia terlihat lebih tua untuk itu. Dia pasti murid pindahan, kan?" Setelah mendengar perkataan temannya, Ami pun berkata, "Aneh sekali. Di mana ya aku pernah melihatnya?" Temannya pun berkata, apakah Ami tertarik dengan Chiron? Karena menurutnya, kalau Ami tak tertarik dengan pria manapun. Ami pun menyangka kalau dia merasa kalau wajah Chiron cukup familiar baginya. Temannya pun berkata kepada Ami untuk membohongi dirinya. Ami terus menyangkalnya dengan mengatakan kalau itu bukanlah yang dirinya maksudkan. Ami Karmis adalah murid peringkat 1 di kelas menengah. Sebagai gadis yang paling terkenal di kalangan kelas menengah, dirinya sudah menolak pengakuan cinta dari senior, junior, dan juga teman sekelasnya. Ami adalah murid teladan dari semua murid. Namun, satu-satunya orang yang mengetahui masa lalunya kelam sedang berusaha masuk ke akademi, yaitu Aryan Chiron. Lalu kepala sekolah berkata, apakah kau kedinginan? Tidak, sama sekali tidak, ucap Chiron. Kemudian, scene berpindah ke lokasi tes ketiga Akademi Magic. Saat Chiron dan kepala sekolah memasuki ruangan tes tersebut, ternyata tesnya masih berjalan. Lalu kepala sekolah meminta Chiron untuk memperhatikan tes yang dilakukan salah satu murid junior di depannya.
terlihat ada salah satu anak yang berdiri di depan para guru yang bertugas untuk mengukur kemampuannya. Kepala sekolah menjelaskan kepada Chiron kalau memasuki mode Spirit Zone, Chiron akan melihat huruf yang ada di lantai terlihat berbeda. Dan apa yang dirasakan Chiron saat merasakannya, itu akan membantunya untuk mengukur kekuatan fleksibilitas dan sifat dari Spirit Zone. Jadi, Chiron hanya harus menjawab pertanyaan para guru dengan jujur. Chiron pun mengatakan kalau dirinya sudah mengerti dengan hal itu. Kemudian, salah satu guru bertanya kepada murid junior tersebut, apakah dirinya sudah bisa menggunakan magic. Murid itu berkata kalau dirinya bisa membuat suatu pedang melayang di udara. Lalu, para guru memintanya untuk memasuki mode Spirit Zone-nya. Tak lama setelah itu, murid tersebut mengatakan kalau dirinya sudah memasuki mode Spirit Zone. Guru bertanya kepadanya tentang nomor yang paling jauh yang bisa murid itu lihat. Dengan mode Spirit Zone-nya, murid itu berkata kalau nomor yang dia lihat adalah nomor 6. Kepala sekolah menjelaskan jika yang anak itu lihat adalah nomor 6, maka diameter Spirit Zone-nya adalah 6 meter. Setelah itu, salah satu guru menanyakan tentang warna yang murid itu lihat. Murid itu berkata kalau dirinya memasuki dunia yang berwarna merah. Terlihat guru menulis di kertas divergentif di kertas ujian tersebut. Divergentif itu seperti api dan cahaya. Ini menunjukkan kalau murid itu memiliki sifat untuk melakukan banyak hal. Dengan kata lain, adalah multitasking. Menurut kepala sekolah, hal itu cukup masuk akal kalau diameter Spirit Zone sedikit lebih besar di umur yang sekarang. Lalu guru lain menanyakan apakah murid itu melihat menara yang besar. Murid itu berkata kalau menara itu ada di sisi kirinya. Guru lain menanyakan tentang suhu yang dirasakan murid tersebut. Murid itu pun mengatakan kalau suhunya sedikit panas karena dirinya merasa cukup berkeringat. Terlihat murid itu meninggalkan area tesnya setelah tes itu selesai. Setelah itu, para guru mengatakan kalau murid baru tahun itu banyak yang berbakat, dan para guru juga merasa kalau setiap tahunnya selalu meningkat. Lalu, evaluasi total dari Spirit Zone murid tadi adalah penggunaan Spirit Zone-nya yang cukup hebat, namun daya tahannya cukup buruk. Dan akhirnya, tibalah giliran Chiron untuk melakukan tesnya. Sembari memegang pundak Chiron, kepala sekolah berkata, "Sekarang giliranmu. Jangan kewalahan dan tunjukkanlah bakatmu." "Baik, aku akan melakukan yang terbaik," ucap Chiron dengan penuh semangat. Kemudian, salah satu guru itu saat melihat Chiron, dalam benaknya ia berkata, "Jadi, itu murid yang melalui jalur khusus yang kepala sekolah sebutkan." Guru wanita yang di sebelahnya dalam benaknya pun berkata, kalau pikiran kepala sekolah cukup aneh karena terlihat cukup tua. Selain itu, menurutnya jika murid itu meminjam nama keluarga Ogan, itu berarti nama keluarganya tidaklah terkenal. Dia juga berpikir kalau dalam kasus ini mereka menemukan bakatnya sedikit terlambat. Lalu, dalam benaknya wanita itu mengatakan kalau Chiron mungkin terlihat spesial dari luarnya saja. Dan menurutnya, kalau namanya akan cepat terkubur jika memilih bersekolah di akademi ini. Setelah itu, guru pria bertanya kepada Chiron, apakah Chiron sebelumnya sudah bisa menggunakan magic atau belum. Chiron berkata kalau dirinya belum bisa menggunakannya karena dirinya belum belajar sama sekali tentang magic. Guru itu mengatakan walaupun belum belajar, seharusnya Chiron sudah bisa melakukan beberapa hal. Dalam benaknya, kepala sekolah berpikir kalau itulah yang mereka pikirkan. Menurutnya, magic adalah tindakan untuk mengeluarkan pengetahuan dari pikiranmu. Anak bangsawan juga sudah diajari banyak hal hingga secara alami mereka bisa menggunakan beberapa magic. Namun sayangnya, Chiron belum bisa menggunakannya karena Chiron bukanlah seorang anak bangsawan. Kemudian, guru itu meminta Chiron untuk memasuki lingkaran tempat tesnya dan segera memasuki mode Spirit Zone-nya. Guru tersebut bertanya apakah Chiron sudah bisa menggunakan Spirit Zone atau belum. Chiron menjawabnya kalau dirinya akan mencobanya. Guru itu berpikir kalau itu cukup beruntung jika Chiron bisa memasuki mode Spirit Zone, sehingga menurutnya kasus itu tak dianggap sebagai nepotisme yang parah. Lalu terlihat Chiron yang mencoba memasuki mode Spirit Zone-nya. Tak lama setelah itu,
Siron pun terlihat berada di tengah lingkaran sihir. Dirinya pun terkejut karena dia baru pertama kali melihat lingkaran sihir seperti itu. Setelah itu, gurunya bertanya tentang angka terjauh yang bisa Siron lihat. Siron pun terlihat terdiam cukup lama saat dirinya sedang fokus untuk melihat angka yang terjauh dari dirinya. Terlihat para guru yang kesal saat menunggunya, dan salah satu guru berkata kalau Siron sedang malu. Saat itu kepala sekolah berkata kepada Siron untuk jujur dalam menjawabnya, karena tes itu tidak dimasukkan ke dalam peringkat tes. Itu dimaksudkan hanya untuk mencari metode yang terbaik untuk mengajari para murid. Lalu Siron berkata kalau dirinya melihat sebuah angka, namun angkanya cukup jauh sehingga dirinya tak bisa membacanya. Salah satu guru pun mengatakan kalau hal itu bukan untuk dibaca, namun Siron harus merasakannya. Siron mengatakan kalau itu bukanlah yang dirinya maksudkan. Dirinya merasa kalau angka itu sangatlah panjang dan masih terus bertambah. Lalu dengan wajah kesal, guru tersebut dalam benaknya berkata, "Hah? Yang benar saja." Kemudian dirinya meminta Siron untuk mengatakan nomor pertama yang sudah Siron lihat. Terlihat saat itu Siron sedang mencari angka yang dirinya bisa lihat saat di mode Spirit Zone-nya. Lalu Siron pun mengatakan kalau dirinya melihat angka 3, 14. Para guru pun terkejut saat mendengarnya. Dan salah satu guru wanita mengatakan kalau tidak ada nomor 3, 14 di dalam lingkaran tes tersebut, dan bertanya apakah Siron yakin dengan hal tersebut. Siron mengatakan kalau itu adalah angka yang dirinya lihat. Guru wanita itu berkata dalam benaknya kalau memang ada beberapa kasus di mana rasio B itu muncul, dan menurutnya kalau ukuran Spirit Zone Siron melewati batas ketentuan yang sudah ditentukan oleh akademi. Guru itu bertanya-tanya apakah itu benar kalau diameter Spirit Zone Siron melebihi 30 meter. Kemudian guru lain bertanya tentang warna terkuat yang Siron lihat di mode Spirit Zone-nya. Siron pun berkata kalau dirinya melihat warna biru dan semuanya diselimuti oleh warna tersebut. Para guru pun memutuskan bahwa tipe Spirit Zone Siron adalah konversi. Dan para guru bertanya-tanya bagaimana bisa Spirit Zone-nya masih bisa sebesar itu. Konvergentif adalah jenis Spirit Zone yang memiliki daya tahan lebih baik daripada ukuran zone-nya, dan itu merupakan tipe kebalikan dari tipe Dependent. Dalam benaknya kepala sekolah akhirnya menyadari alasan Klum Ogen begitu bersikeras untuk memasukkan Siron ke dalam akademinya. Namun menurutnya itu bukan di level orang dengan bakat yang cukup. Kemudian guru lain pun bertanya tentang bola yang Siron bisa lihat di mode Spirit Zone-nya. Lalu Siron bertanya-tanya apakah yang dimaksud guru itu adalah bola-bola yang ada di sekitarnya. Siron berpikir kalau dirinya tak perlu menghitungnya karena dirinya sudah mengetahui jumlahnya hanya dengan merasakannya. Siron pun mengatakan kalau jumlah bola yang dirinya lihat berjumlah 867. Guru itu pun sangat terkejut saat Siron mengatakan jumlah bola yang dirasakannya. Lalu dalam benaknya kepala sekolah berkata, "Ini sedikit agak berbahaya." Kemudian salah satu guru wanita bertanya kepadanya tentang suhu yang Siron rasakan saat itu. Siron berkata kalau suhunya cukup dingin sampai-sampai hawanya terasa membeku. Guru itu pun mengatakan kalau dirinya sudah menduga akan hal itu. Setelah itu, hasil evaluasi Siron sudah bisa dipastikan. Hasilnya adalah Spirit Zone Siron bertipe konversi, ketahanan yang tinggi, dan ukuran Spirit Zone-nya juga sangat besar. Lalu salah satu guru meminta para murid untuk menunggu hasilnya di luar karena para guru akan mengadakan rapat untuk menentukan kelas yang cocok bagi para murid yang baru melakukan tes tersebut. Terlihat Siron dan murid-murid lain mulai meninggalkan ruangan tes tersebut. Lalu para guru pun memulai rapatnya. Mereka memperdebatkan soal murid yang baru berusia 17 tahun bisa memiliki diameter yang bisa melebihi 30 meter. Menurut salah satu guru, dirinya mengatakan kalau kepadatan Spirit Zone itu akan berkurang seiring dengan bertambahnya diameter Spirit Zone. Namun mereka heran dengan kepadatan Spirit Zone milik Siron yang berada di angka 87%. Selain itu, menurut salah satu guru kalau jumlah konsentrasinya murni tanpa bantuan skill identifikasi apapun. Dirinya mengira kalau Siron adalah seorang biksu yang berlatih di pegunungan. Lalu salah satu guru bertanya kalau kemungkinan Siron berbohong soal tesnya. Menurutnya,
Spirit John dengan tingkat kepadatan 87% dan diameter di atas 30 meter dari bocah yang baru berusia 17 tahun adalah tidak masuk akal. Oke cuy, itu merupakan lanjutan dari part yang kemarin. Bagaimana menurut kalian tentang ceritanya? Banjiri komentar dengan koreksi kalian. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Sampai jumpa di part selanjutnya dan tetap semangat.